mulai kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu mutada amma ba'd. Kaifa haluka ya Akmal? Gimana pelajaran tadi? Jelas? Suara jelas, pembahasannya jelas tadi? Baik. Alhamdulillah kalau jelas. Insyaallah. Sekarang pelajaran kita apa pelajaran? Pelajaran nahwu ya Usama ya. Baik. Alhamdulillah. Usama sampai mana pelajaran kita kalau Ustaz boleh tahu? Saya nggak ada buku. Hafidh, sampai mana pelajaran kita? Akmal, sampai mana pelajaran kita? (67). Ini kenapa ada dua Rabi'ah ini? Ini astagfirullah. Tafadhal ya Hafidh. Kalau hukum rajam, apakah berlaku untuk orang kafir? Jika dia berada di negara kaum muslimin, maka dia harus mengikuti peraturan-peraturan kaum muslimin. Jelas? Baik. Baik, kalau sudah jelas, maka kita kembali ke halaman 67 seperti yang dikatakan oleh Akmal. Nah, tentu saja. Naam, halaman 67 di sini tamarin ya Akmal. Sahih? Kalau nggak salah memang sudah selesai kita ini Akmal. Halaman 67 tinggal lagi latihannya di halaman 67 itu, latihan. Naam. Tayyib. Siapa yang sudah menyelesaikan latihan ini? Kalau begitu, Ustadz harapkan dari antum untuk mengerjakannya di rumah setelah ini ya. Dikerjakan di rumah, khususnya Akmal, Usama, Hafidh, Rabi, Abdurrahim. Adapun yang lain, maka karena enggak hadir
maka nilainya pun gak hadir. Kalau begitu kita masuk ke pembahasan nawasibul mudhari'. Perhatikan kitabnya. Nawasibul mudhari', yang dapat memansubkan fi'il mudhari'. Yang dapat memansubkan fi'il mudhari' apa-apa saja. Perhatikan kitabnya, halaman 69. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Al-Ajrumiyah, fannawasibu ashratun. Fannawasibu ashrah, yang dapat memansubkan fi'il mudhari itu ada 10. Wahia, yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, walamukai, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Ada 10 itu. Asyarh, penjelasannya, al aslu fi nasbil mudhari'i an yakuna bil fathah wa yanubu anha hadhfun nuni fil af'alil khamsah. Secara asal mansubnya fi'il mudhari itu dengan harakat fathah, dan bisa juga digantikan dengan hadfun nun, dihapuskan nun yang ada di fi'il mudhari, khususnya pada al-af'alul khamsah yang sudah kita bahas. Tayyib, siapa yang sudah bisa membuktikan ke Ustadz apa-apa saja af'alul khamsah ini? Usama, apa itu af'alul khamsah, Usama? Apa itu af'alul khamsah, Usama? Mana suaranya? Taqillah, salah. Mana ini Rabi'ah? Mana Rabi'ah? Apa itu af'alul khamsah? Apa-apa saja af'alul khamsah, coba sebutkan. Salah. Abdul Rahim. Kenapa kamu kabur tadi pelajaran fikih? Baik, apa itu af'alul khamsah? Taib, Akmal, apa itu af'alul khamsah? Ahsanta ya Akmal, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Itulah af'alul khamsah. Nah, jika af'alul khamsah, dia mansubnya bukan menggunakan harakat fathah, namun dengan menghapuskan nunnya. Jadi yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Wa yunsabul fi'lul mudhari, kita lanjutkan, dan fi'il mudhari dinasabkan, jadi mansub, dia dimansubkan idza waqa'a ba'da wahidin min hadhil hurufil asyrah, apabila fi'il mudhari terdapat setelah salah satu dari huruf-huruf yang 10 ini. Perhatikan, ahaduha an, nahwu qaulihi ta'ala.
Salah satunya an, seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Perhatikan fathah di fi'il mudhari'nya. Di akhir fi'il mudhari'nya. Itu an. Yang kedua, lan. Nahwu qaulihi ta'ala, walan yukhlifallahu wa'dah. Walan yukhlifa. Walan yukhlifa. Perhatikan akhir fi'il mudhari'nya lagi-lagi fathah setelah adanya huruf lan. Yang ketiga, idzan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Ini apa sih maknanya? Perhatikan makna ini sebagai jawaban liman qala, untuk siapa yang mengatakan uridu an azuraka, saya ingin mengunjungimu. Engkau jawab idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka, maka saya akan memuliakanmu, saya akan menjamumu. Idzan ukrimaka. Perhatikan fi'il mudhari'nya ukrima, dia menjadi mansub setelah adanya huruf idzan. Yang keempat, kai. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Kai taqarra. Perhatikan fi'il mudhari'nya mansub dengan fathah. Kai taqarra, mansub setelah adanya huruf kai sebelumnya. Yang kelima, lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina. Litubayyina linnas. Perhatikan fi'il mudhari'nya mansub setelah dimasuki oleh huruf lamut ta'lil, litubayyina. Lamut ta'lil adalah lam yang menjelaskan sebab sesuatu. Perhatikan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adzikra. Dzikra di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya adalah hadis litubayyina, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi lam yang menjelaskan sebab. Faham? Itu yang kelima. Yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud wa alamatuha an tusbaq bi makana aw lam yakun. Lamul juhud adalah lam untuk pengingkaran, lam untuk peniadaan, lam untuk penghapusan juga bisa. Perhatikan, dan tanda lamul juhud ini biasanya didahului oleh kata makana sama lam yakun. Didahului oleh kata makana atau lam yakun. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapus keimanan kalian. Wa qauluhu ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Naam, itu yang keenam. Yang ketujuh, hatta. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wasbir hatta yahkuma. Yahkuma, hatta yahkuma. Fi'il mudhari'nya mansub setelah adanya huruf hatta. Yang kedelapan, fa'us sababiyah, fa yang menjelaskan sebab. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talab, yang terdapat pada jawaban nafi, meniadakan sesuatu atau meminta sesuatu. Perhatikan, ammal waqi'atu fi jawabi nafyin, adapun fa yang terdapat pada kalimat menjawab, jawaban untuk menafikan sesuatu. Perhatikan, fanahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu.
La yuqda alaihim fayamutum. Tidak diputuskan kepada mereka sehingga mereka wafat. Amal waqi'atu fi jawabi talab, contohnya nahwu ta'allamil ilma fayanfa'aka. Belajarlah ilmu, niscaya ilmu akan memberikan kamu manfaat. Fayanfa'aka. Ta'allam, meminta kepada kita untuk mempelajari ilmu, maka jawabannya fayanfa'aka. Jawaban dari permintaan tersebut apa? Fayanfa'aka, akan memberikan kamu manfaat. Tayyib. Kita lanjutkan. At-tasi yang kesembilan. Yang kesembilan, wawul ma'iyah, waw yang maknanya kebersamaan. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talab, yang terdapat pada jawab nafi atau permintaan. Fannafyu kaqaulika. Adapun jawabun nafi untuk wawul ma'iyah seperti perkataan engkau, ma na'muru bil khairi wa nu'ridu anhu. Perhatikan, ma na'muru bil khair, jawaban dari kalimat yang nafi. Perhatikan, ma na'muru, ini kan nafi, dia negatif. Seperti tadi yang pertama, jawab nafi, la yuqda alaihim. La yuqda, kalimat nafi sebelumnya. Ma na'muru bil khairi, kami tidak memerintahkan kepada kebaikan. Tidaklah kami memerintahkan kepada kebaikan. Wa nu'ridu anhu, sedangkan kami berpaling dari kebaikan tersebut. Sedangkan kami berpaling dari kebaikan tersebut. Wa nu'ridu anhu, perhatikan fi'il mudhari'nya mansub karena waw. Wa nu'ridu anhu, itu contoh yang jawabu nafyin. Adapun jawabu talab, at-talab nahu qauli ta'ala zurni wa ukrimaka, silakan kunjungi aku, pasti bersamaan dengan itu aku akan memuliakan kamu. Seperti itu. Wa ukrimaka. Tayyib. Berikutnya al-ashir yang ke-10, au allati bimakna illa au ila. Yang 10 huruf au, yang mana au di sini bermakna illa atau ila. Nahwu seperti idribil mudhnib au yatuba. Idribil mudhniba aw yatuba, pukullah pendosa tersebut, aw yatuba maknanya ai illa an yatub, kecuali kalau dia bertaubat, atau ila an yatub, sampai dia bertaubat. Seperti itu. Idribil mudhnib aw yatuba,
maknanya ada dua, bisa illa, bisa ila. Kalau illa an yatuba, kecuali kalau dia bertaubat, au ila an yatub, sampai dia bertaubat. Wa hadza wa qad dhahaba Ibnu Ajurrum taba'an lil Kufiyyin ila anna hadhihi al-ashrah jami'aha nasibun lil mudhari. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Ajurrum, pengarang kitab, mengikuti pendapat Al-Kufiyyin. Al-Kufiyyin karena di dalam ilmu nahwu cuma ada dua madrasah, cuma ada dua metode, Kufiyyin sama Basriyin. Adapun di dalam masalah ini Imam Ibnu Ajrumiyah dia mengarah kepada Al-Kufiyyin di sini. Apa itu? Dia berpandangan bahwasanya 10 huruf ini seluruhnya bisa memansubkan fi'il mudhari. Adapun Basariyun, perhatikan di bawahnya, wa dhahabal basariyun wa jama'atun minal muhaqqiqin, dan sekelompok dari peneliti yang lain, pentahqiq yang lain, ila anna nasib lil mudhari hiyal arba'atul ula minha faqat, bahwasanya yang mampu, yang berhak menasabkan fi'il mudhari adalah 4 pertama saja. 4 yang pertama saja dari 10 tersebut, yaitu an, walan, wa idan, wa kai. Ammal baqiyah, adapun sisanya, fayakunun nasbu ba'daha bi an mahdzufatan jawazan aw wujuban. Adapun huruf-huruf setelahnya yang dengan dalil-dalil didatangkan tadi seluruhnya mansub setelah datang huruf-huruf tersebut, maka ini hakikatnya adalah nasabnya karena ada an yang tersembunyi. An yang tersembunyi, baik tersembunyinya itu boleh ataupun wajib. Boleh bersembunyi an ataupun wajib bersembunyi an di contoh yang ada. Perhatikan, jawazan ba'da lamit ta'lil. Contoh an bersembunyi, tapi boleh dia bersembunyi itu terjadi setelah lamut ta'lil. Mana contoh lamut ta'lil tadi? Wa anzalna ilaika dzikra li an tubayyina linnas. Boleh seseorang mentakdirkan, memperkirakan adanya an di sini, boleh. Dan status an bersembunyi di sini, ini statusnya jawaz, hanya boleh saja, bukan wajib. Jadi seperti itu takdirnya. Wa anzalna ilaika dzikra li an tubayyina linnas. Itu salah satu contoh. Wa wujuban ba'dal baqi. Adapun an wajib bersembunyi itu setelah lamut ta'lil. Apa tadi? Ada lamul juhud, wajib bersembunyi. Berarti takdirnya wa ma kana Allahu li an yudhi'a imanakum lam yakunillahu li an yaghfira lahum. Kenapa annya tidak disebutkan? Karena wajib dia tersembunyi di sini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan contoh-contoh lainnya juga sama. Perhatikan, amsilatun 'alal fi'lil mudhari al-mansub bi an mudmaratan wujuban. Contoh-contoh terhadap fi'il mudhari yang mansub oleh an yang tersembunyi atau oleh an yang wajib tersembunyi. Tidak wajib, tidak boleh untuk dijelaskan annya. Tapi status an di situ wajib bersembunyi. Contoh-contohnya ada di bawah ini. Inilah yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita setelah ini. Ustaz rasa cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sebelum salam, jangan lupa tugas yang Ustaz perintahkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.